Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimin ulama, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Kabupaten Tebo tercinta kita ini, wabil khusus segenap pimpinan pondok pesantren dan pengajar majelis-majelis ilmu, di mana disebut kota Tebo adalah kota religius. Wabil khusus keluarga besar dari Rahmatul Abror, Tuan Guru Haji Zahrudin Usman, ada Buya Haji Nuriza, ada guru saya Buya Haji Fauzi, Ketua Panitia Al-Mukarram Ustaz Hambali, keluarga besar alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta di Kabupaten Tebo. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Tebo tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, militer maupun polisi. Ada Bapak PJ Bupati Kabupaten Tebo yang mewakili Pak Asisten 1. Ada OPD Kabupaten Tebo, Prokompinda Kabupaten Tebo, DPD Kabupaten, anggota Dewan Kabupaten, Kepala Kementerian Agama Kabupaten, Camat Lurah se-Kabupaten Tebo, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan dan santriwati, para calon penghuni surganya Allah. Amin. Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya udara Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini terjadi satu peristiwa yang sangat menguntungkan untuk dunia. Kalau Lailatul Qadar Allah turunkan khusus untuk masyarakat Islam saja, tapi di Rabiul Awal ini Allah kasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Makanya diajarkan oleh guru-guru kita, Allamah Al-Habib Umar bin Hafiz, ketika masuk awal Rabiul Awal kita diniatkan untuk berniat memuliakan bulan Rabiul Awal. Mau saya ajak Bapak Ibu untuk berniat memuliakan Rabiul Awal? Mau? Mau. Ayo sebelum mulai kita baca sama-sama ya. Mau? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa masyayikhina wa salafus salihin wa biniyati ihtiraman
li syahri Rabiul Awal wa bi niyyati ittiba'an li Rasulillah zahiran wa batinan wa bi kasrati salawati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berniat sebagaimana niat guru-guru kami dan para salafus salih dengan niat memuliakan bulan Rabiul Awal serta diiringi niat mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik zahir maupun batin, serta memperbanyak membaca salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah, tes ya. Bapak Ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah setelah beristirahat 3 tahun dikarenakan efek pandemi COVID-19, malam hari ini kita dikasih kesempatan nikmat kembali sama Allah untuk memperingati lahirnya manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebentar. Ini sound monitornya agak makasih. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul apa betul? Memberi contoh mudah, tapi untuk menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selain bisa memberi contoh, beliau juga mampu menjadi contoh. Bahkan yang paling hebat, kalau ada ajaran agama manusia disuruh mencontoh manusia, ini kan ajaran yang paling masuk akal. Betul apa betul? Beruntung kita di Tebo ini tidak disuruh Allah mencontoh malaikat. Ya Pak ya, bagaimana bisa kita nyontoh malaikat? Tidur tidak, makan tidak, duit nggak perlu, susah nyontohnya. Baginda Nabi seorang manusia biasa, sama kayak kita di Tebo ini. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, ditegaskan sama Allah, Qul innama ana basyarum mitlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, sungguh engkau manusia sama kayak mereka. Walaupun seorang manusia, tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Ini yang Imam Bushairi dalam bahasa Burdah menyebut basyarun lakal basyari. Manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya. Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Sungguh yang paling hebat dari pribadi Nabi itu kan akhlak. Betul apa betul? Bahkan saking hebatnya akhlak Nabi, langsung dipuji sama Allah ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik, akhlak yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Dari sekian banyak akhlak Nabi, jumhur ulama mengajarkan yang paling hebat akhlak Nabi itu 3. Apa? Pertama, akhlak Nabi yang paling hebat itu silman qata'ah, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Kira-kira susah apa mudah hal ini? Susah. Kadang-kadang kita di Tebo
Ndak marahan pun untuk silaturahmi ini sudah mulai malas. Betul apa betul? Betul. Kita sering lupa. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengajarkan, kita kalau mau kuat, kita kalau mau menang harus kuat. Kita kalau mau kuat harus bersatu. Tapi nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Betul? Nilai silaturahmi saat ini sudah mulai langka, bahkan mahal adanya. Bahkan dalam riwayat lain baginda Nabi mengingatkan, ayyuhan nas kun kalyadain, kalian manusia, kalian umat Islam, jadilah kita umat Islam seperti dua tangan ini. Tuh lihat tuh, baginda Nabi saking mementingkan nilai silaturahmi, mengajarkan kepada kita supaya kita mencontoh dua tangan ini. Bu, dua tangan kita nih sama atau beda? Beda, tapi kan tetap akur, betul? Coba lihat nih, saya tanya, Bang, boleh saya tanya? Boleh. Pernah ngelihat Pak Polisi sama Pak TNI baris berbaris kan? Pernah kan? Gagah apa tidak? Di mana kuncinya? Dua tangan kerjasama yang baik. Coba lihat polisi dan TNI kalau lagi baris, Pak. Ketika tangan kanan ke depan, yang kiri nggak ngomel, Pak. Dia mundur aja ke belakang. Betul? Betul. Begitu yang kiri maju ke depan, yang kanan nggak ngotot mau di depan, dia mundur aja ke belakang. Makanya barisnya jadi gagah. Coba kalau dua-dua tangan yang nggak ada yang mau ngalah. Jadi vampir kita, Bu. Tuh, TNI polisi gagah karena dua tangan kerjasama yang baik. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul apa betul? Makan pakai tangan kanan, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Apa tangan kiri protes? Sadar posisi tangan kiri kita, Pak. Kata tangan kiri kita, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya pembersihan saja saya lakukan. Tapi coba lihat, karena tangan kanan sayang kepada tangan kiri, apa kata tangan kanan kita? Sabar aja tangan kiri, biar kata yang tanda tangan proyek saya, yang hitung duit saya, nanti itu duit saya belikan jam tangan yang pakai kamu. Betul? Beda tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Makanya dulu, alhamdulillah saya bisa masuk ke Kabupaten Tebo nih. Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten kesayangan dari orang tua kami Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Apa buktinya? Tiga-tiganya sudah pernah datang ke Tebo tercinta kita ini, betul? Betul. Mulai dari orang tua saya Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, dilanjutkan dengan abang saya Al-Mukarram Ki Haji Fikri Haikal, lalu dengan saya Sauki. Nah, mudah-mudahan keberkahan ini membawa perkumpulan kita ini membawa berkah lewat guru-guru kita, khususnya Abuya Kiai Haji Zahruddin. Amin. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dulu orang tua saya saking pentingnya nilai silaturahmi, Bapak Ibu, beliau sampai mencontohkan kalau Islam mau kuat di Tebo ini harus seperti 5 jari ini. Masih ingat? Masih ingat ilmu 5 jari orang tua saya? Ini 5 jari ini, Bu, kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Betul? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Bahkan maaf, tahu lidi. Tahu lidi? Baik. Sebesar-besarnya lidi, tapi kalau cuma sendiri, lalu nggak mati kita gebuk, Pak. Tapi biarpun lidi itu kecil-kecil, asal banyak,
diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan cuma laler, Pak, anak juga pincang disabet. Tuh, ini pentingnya nilai silaturahmi nih. Makanya orang tua kita, kalau kita mau kuat harus kayak 5 jari nih. Nih 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang gak bisa dipegang? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Betul? Coba lihat 5 jari nih, Bu. 5 jari kalau dia kompak, makan cepat. Betul apa tidak? Naik motor laju. Betul apa tidak? Betul. Main badminton enak. Betul? Nih kalau 5 jari nih bersatu nih. Tapi kalau 5 jari ini saling pecah, merasa dirinya paling hebat. Ayo coba lihat. Jempol jari paling besar dari 4 jari lain di tangan kita. Betul apa betul? Coba ibu makan pakai jempol saja. Insya Allah 3 hari belum selesai, Bu. Ayo, umat Islam di Kabupaten Tebone harus seperti 5 jari kalau mau maju. Setuju? Ayo, ini jari apa nih? Jari jempol. Siapa jempol nih? Umaro, pemerintah. Islam kalau mau kuat di Kabupaten Tebo ini harus ada pemerintah-pemerintahnya yang konsekuen ngebangun agama untuk kepentingan Kabupaten Tebo. Betul? Mulai dari tingkat lurah, tingkat camat sampai tingkat bupati konsekuen mau turun langsung untuk memperhatikan umat Islam di Kabupaten Tebo ini. Betul? Makanya ditamsilkan sebagai jempol. Ini jempol cap legalitas. Percaya apa nggak cap legalitas nih, Pak? Pak, ya lemes amat. Memangnya di Tebo peringatan Maulid pada lemes begini ya? Pak, kita nggak bisa tanda tangan cap jempol sah atau tidak? Sah. Makanya harus ada pemimpin-pemimpin kita nih yang berani mengorbankan jabatan untuk kepentingan agama. Maaf sekali, maaf. Dalam Islam mengajarkan yang namanya pemimpin tuh nggak boleh punya anak. Sebab kenapa? Kalau pemimpin punya anak bahaya, Pak. Tahu dari mana, Syauki? Dari hadis baginda Nabi mengajarkan kepada kita. Apa yang Nabi ajarkan? Lau Fatimatu binti Muhammad sarakat an qata'a yadaha. Kalau saja Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Bayangkan, bukankah yang bicara ini baginda Nabi, yang notabene-nya bapak dari Sayyidatuna Fatimah itu sendiri. Kenapa dalam hadis ini baginda Nabi tidak berkata bersabda lau Fatimatu binti sarakat, kalau saja Fatimah anak saya yang mencuri? Kenapa Nabi ini tidak bilang anak saya kepada Sayyidatuna Fatimah saat itu? Justru menyebutkan nasab jelas ya, Fatimah binti Muhammad yang mencuri. Karena ketika mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan bapak dari Fatimah. Makanya Islam tegas. Betul? Hukum dalam Islam tegas, nggak pilih, nggak pandang bulu. Betul? Itu yang pertama, Pak. Dicontohkan dalam hadis. Makanya kekuatan hukum tegas. Yang kedua, diambil dari kisah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab lagi kebingungan mencari pejabat pengganti di Mesir, dikumpulin para petinggi-petinggi khalifah, lalu diundi, keluar nama Abdullah bin Umar. Begitu keluar nama Abdullah bin Umar, muka Sayyidina Umar langsung berubah. Hei, ini kenapa ada nama Abdullah bin Umar di sini? Ya, kami merasa Abdullah bin Umar yang paling cocok memegang gubernur di Mesir. Yang jauh lebih cocok dari Abdullah bin Umar banyak. Cari, jangan Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar ini alim khalifah. Yang lebih alim umat Islam dari Abdullah bin Umar banyak.
Cukup satu Umar yang pernah memimpin di khalifah. Kalau berhasil, semua keluarga Umar akan merasakan nikmatnya. Tapi kalau gagal, cukup satu Umar yang menderita. Tuh, ini terbukti bahwa pemimpin nggak boleh punya anak. Betul? Sama, kita berharap presiden di Indonesia tidak punya anak. Betul? Yang boleh punya anak Pak Jokowi. Pak Jokowi yang boleh punya anak. Kenapa? Kalau presiden punya anak, maka akan disebut sebagai anak presiden. Ketika sebutannya sudah anak presiden, maka berhak menikmati fasilitas yang dibayarkan negara lewat pajak yang dikasih uang rakyat. Uang rakyat. Sehingga hukum tidak akan pernah tegas. Makanya ayo, Pak Bupati nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak pribadinya. Pak Camat nggak boleh punya anak. Kenapa? Kalau Pak Camat punya anak, bansos nggak bakal rata nantinya. Betul? Ayo kita cari pemimpin-pemimpin kita yang berani mengorbankan jabatan untuk kemajuan agama. Tuh jempol. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Telunjuk. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Islam kalau mau kuat di Kabupaten Tebo ini, Pak, harus ada orang kayanya yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Betul? Betul. Benar tadi kata apa namanya guru saya Kiai Ambali. Ini bikin peringatan Maulid seperti ini deh, Bu ya. Ini nggak cukup pakai takbir nih. Allahu Akbar, jeleng tuh apa namanya tenda turun. Kudu nyewa juga. Harus ada orang kayanya. Betul. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Tebo ini saya lihat orang kayanya banyak. Amin. Amin. Orang kayanya banyak. Orang dermawan yang sedikit. Kenapa? Karena kedermawanan orang kaya merupakan satu mutiara yang sudah mulai diangkat sama Allah. Dan kadang-kadang kita suka tidak yakin sama janji Allah. Bapak Ibu, kita lebih percaya dengan angka matematika dibandingkan angkanya Allah. Percaya apa tidak? Padahal dalam kehidupan kita selalu mengiringi 3 jenis angka dalam kehidupan kita nih. Tes A. Bu, dalam kehidupan kita minimal ada 3 jenis angka yang selalu menemani kita. Ada angka matematika, ada angka sosial, ada angkanya Allah. Ini 3 jenis angka ini dalam kehidupan kita sifatnya berbeda satu sama lain. Tapi sayang kita di Tebo ini lebih percaya dengan angka matematika dibandingkan 2 angka lain. Padahal angka matematika sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar. Betul apa betul? Contoh angka matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika tuh. Sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Nggak ada angka matematika saya belajar dari SD. 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Nggak ngaruh Pak. Mau kenal mau tidak, 1 kurang 1 0. Itu angka matematika. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tapi ketika bertemu dengan angka sosial ini aneh Pak. Hasilnya nggak pernah pasti, naik turun. Makanya sering kita nggak percaya dengan angka sosial. Contoh angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani.
Kenapa jadi setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau sendiri takut, wajar, sendiri. Tapi kalau berdua, kamu aja duluan. Enggak, kamu duluan dah. Itu setengah berani tuh. Kalau ditambah lagi sama satu orang takut, ditambah satu orang takut, ditambah satu orang takut, maka hasilnya 3 orang pemberani. Berubah. Kenapa jadi pemberani? Karena sudah bertiga. Tuh angka sosial tuh Pak. Betul. Tapi ada angka sosial mengajarkan 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Tuh angka sosial tuh. Artinya apa? Angka sosial mengajarkan kalau kita masih setengah baik, jangan pernah berteman sama orang jahat. Memangnya kenapa Sogi? Karena insya Allah kita bakal ikutan jadi penjahat. Angka sosial mengajarkan hati-hati dalam memilih kawan. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Setuju? Tuh angka sosial tuh. Yang ketiga angka Allah. Ini juga kita nggak pernah yakin sama angka Allah, Pak. Padahal angka Allah itu angka yang luar biasa. Telepon Bapak. Contoh angka Allah nih. 1 dikurang 1 hasilnya 10. Cuma. Mana ada Soki 1 kurang 1 bisa 10 Soki? Ada. Dari mana? Manja abil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Padahal luar biasa tuh angkanya Allah. Tapi kita nggak yakin tuh. Bapak Umi. Malah ada teman saya ini Bu ya. Teman saya macam-macam Bu ya. Alhamdulillah Bu, berkah silaturahmi teman saya nih, mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah punya saya. Ada teman saya. Satu hari teman saya yang haram jadah ngomong, Sogi, kenapa Bang? Ternyata Allah itu pelit ya. Saya bilang, kok berani-beraninya Bang berkata Allah itu pelit? Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma dibalas 10? Oh saya bilang, Bang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan makhluknya saja. Ini model keimanan kita di Tebo ini nih, maaf Bu ya, maaf sekali. Model keimanan kita di Tebo ini, keimanan model pedagang. Bagaimana keimanan model pedagang? Yang ketika ngeluarin sesuatu, kali-kali saja untung. Nah, kali-kali aja untung katanya. Makanya cuma dibalas 10. Gak percaya? Percaya apa enggak? Nih saya tanya nih bapak-bapaknya dah. Bapak-bapaknya saya tanya. Karena ibu-ibu aman kita. Pak, orang laki di Tebo ini kalau hari Jumat pada sholat Jumat kan? Ya. Sholat gak? Sholat. Yang sholat. Hah? Iya yang sholat. Yang kagak mau tidur. Sholat Pak. Masuk kita ke Masjid Al-Ittihad. Biasanya kalau di Jakarta Bu ya, sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak sholawat lewat. Di sini sama nggak? Sama, alhamdulillah sama. Begitu kotak sholawat hendak menghampiri kita, kita sadar Pak. Di kantong baju kita tuh ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin? Ah udah cukup dah segitu. Ah nggak usah lama-lama. 2.000. Udah sedekahnya cuman hari Jumat 2.000. Doanya pengen masuk surga. Surga mana 2.000? Ini pelecehan sama surga nih orang laki deh. Nggak boleh, surga udah naik harganya ya. Sauki nggak boleh begitu Sauki. Sedekah itu kan yang penting
Ikhlas. Ah, benar. Sedekah memang yang penting soal banyaknya nomor satu. Benar-benar ini saya ngomong loh Bu. Bu, boleh saya kasih tahu boleh? Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa lagi ya. Soalnya ini rahasia. Cuma di lapangan ini saja saya ngomong. Saya kasih tahu nih, Bapak Ibu, sedekah itu daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Kau begitu Syauki, loh, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu Pak, itu yang nanti akan jadi penerang lubang kubur kita. Tuh, angka Allah tuh 1 kurang 1 10. Tapi ada juga angka Allah mengajarkan 1 kurang 1 100. Wah, Syauki ceramah di lapangan makin nggak beres nih kayaknya nih otaknya nih. Tadi yang 10 aja kita bingung, sekarang yang 100. Dari mana 100 Syauki? Dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Nabi bersabda, satu kebaikan Allah akan balas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. 100 masih kurang, tenang, masih ada 1 bagi 1 sama dengan 700. Wah, benar harus dimasukin rumah sakit Syauki. Udah nggak beres ceramahnya nih. Makin lama makin tinggi, nggak ada yang kurang. Loh, ini angka Allah Pak. Yang sering kali kita tidak yakinkan. Kok bisa jadi 700 Syauki? Dalam Al-Quran Allah sendiri yang berjanji Bapak Ibu. Apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki 1 butir biji, yang ketika biji itu ditanam, Allah akan jadikan dari biji tersebut menjadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan balas dengan 100 biji baru lagi. 1 bagi 1 700. Tapi ada Pak Bang, 1 kurang 1 1000. Tuh benar Syauki deh, mesti dibawa ke rumah sakit jiwa nih. Makin lama makin naik begini sih. Dari mana 1 bagi kurang 1 bisa 1000 Syauki? Dari Sayyidina Utsman bin Affan, di mana Sayyidina Utsman bin Affan keyakinan kepada Allah, 1 kebaikan Allah akan balas dengan alfu marrah, 1000 kali lipat. Makanya tengok riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak ada sejarahnya Sayyidina Utsman bin Affan mengalami kekurangan harta. Yang terjadi bahkan ada sebuah rekening di bank kerajaan Saudi atas nama Utsman bin Affan, yang dana dari rekening tersebut Pak sudah dibangun ribuan masjid, ratusan sekolahan, puluhan rumah sakit Islam, semuanya gratis untuk masyarakat di kerajaan Saudi Arabia. Tapi harta yang tersisa dalam rekening tersebut masih kurang lebih 2000 triliun rupiah. Jasadnya sudah terkalang tanah hampir 15 abad yang lalu, tapi hartanya masih Allah kasih tampak sekarang. Buat apa? Untuk iktibar kita, pelajaran kita Pak. Sungguh mengeluarkan harta di jalan Allah tidak akan pernah Allah kasih rugi. Bahkan yang terjadi bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Ayo Bapak Ibu, jangan pernah kita ragu dengan harta Allah, dengan keyakinan kita kepada Allah. Ini belakangan ini memang sangat terasa bahwa tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Betul? Padahal baginda Nabi dalam awal perjuangan itu hanya untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo yang punya harta, ayo kita bangun agama dengan hartanya. Makanya orang tua saya mentamsilkan orang kaya itu sebagai telunjuk Pak. Kenapa? Karena apapun
Kalau yang nunjuk orang punya duit, selesai urusan gak lama-lama. Betul apa betul? Oke, kenapa Pak? Nanti perpustakaan Islamnya dibangun sebelah sana ya. Itu kalau orang yang nunjuk punya duit, selesai perpustakaan gak lama-lama. Nggak usah pakai rapat-rapat lagi. Betul? Kenapa? Orang punya duit. Coba model kita nggak punya duit, nunjuk-nunjuk. Nah, model kita menunjuk. Ada pepatah bijak mengajarkan, orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Benerin loh Pak. Ada orang kaya lagi kumpul di tengah masyarakat banyak, dia sakit perut, maaf, dia buang angin. Duit, aduh bapak sehat ya? Sehat dibilang sama orang. Kenapa? Orang kaya. Coba model kita nggak punya uang kentut sembarangan Pak. Mampus kamu. Bau banget kentut kamu. Kentut aja masih salah kita Pak. Ayo, harus ada orang kayanya ya, yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Setuju? Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Jari tengah. Ini jari yang netral, dia adanya di tengah. Ke kanan tidak, ke kiri tidak. Betul? Siapa jari tengah nih? Nih, para tuan guru kita, para alim ulama kita, para habaib kita. Beliau adanya di tengah. Makanya orang tua saya memesankan dari dulu, ulama nggak boleh kemana-mana, tapi ulama harus ada di mana-mana. Betul? Kenapa? Karena ulama dengan umat laksana hutan dengan macan. Hutan sama macan boleh misah apa tidak? Seharusnya nggak boleh hutan sama macan berpisah Pak. Hutan kalau di dalam masih ada macannya, orang nggak bakal berani nebang pohon sembarangan. Kenapa? Masih dijagain sama hutan. Betul? Masih dijagain sama macan. Pun masyarakat, kalau di tengah-tengahnya masih ada ulama-ulama, insya Allah aliran-aliran aneh gak akan masuk ke tebo tercinta kita ini. Ini kan sekarang ini Bapak Ibu, maaf sekali maaf, kita lebih menghargai seekor burung beo daripada ulama. Berasa apa enggak? Berasa apa tidak? Kita lebih menghargai seekor burung beo daripada ulama. Berasa apa tidak? Nih maaf nih Pak, burung beo, tahu beo kan? Nah, burung beo yang cuma sebatas bilang assalamualaikum saja, assalamualaikum, assalamualaikum, 4 juta berani kita bayar Pak. Beo fasih tidak, ngerti tidak, assalamualaikum, 4 juta Pak. Guru-guru kita assalamualaikum fasih, baca kitab luar biasa lancar, nerangin kitab materinya luas. Keluar dari majelis taklim 150.000. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Ini di Jakarta, tapi di Jakarta. Ini mah di Jakarta Pak. Di Jakarta ini bukan di sini. Wah kalau di sini sih sama. Ingat, Imam Ad-Dailami dalam sebuah makalah pernah mengajarkan qawamud dunya li arba'atin asya. Kebangkitan dunia ini dikarenakan oleh 4 perkara. Siapa salah satunya? Alimul ulama. Kealimannya para ulama-ulama kita. Makanya jujur, ini kan sangat terasa sekarang ini Pak. Tadi saya bicara sama Pak Bupati kita, Pak PJ Bupati kita. Pak, sekarang ini sangat terasa saya bilang bahwa kita umat Islam di Indonesia ini cuma menang secara kuantitas tapi kalah secara kualitas. Betul? Kita menang secara jumlah saja tapi kita kalah secara kualitas. Bu, kan sangat terasa ya Bu ya. Bu, sangat terasa. Di 2022 ini kita memang di Indonesia sedang berpacu dalam
agama, melodi. Kirain dia nyimak, Pak. Orang lagi ngomongin agama, melodi lagi. Dan hebatnya kita apa? Kita lebih sering menyalahkan agama-agama di luar Islam, Pak, untuk mencari kambing hitam atas kemunduran agama kita sendiri. Kalaupun itu terjadi, kecil kemungkinan, Pak, karena faktor agama orang lain. Guru saya mengajarkan, Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, bahwa yang menyebabkan Islam mundur semakin hari ke sini nih, itu dikarenakan 3 perkara. Apa? Pertama, diamnya orang-orang alim di sekitaran kita saat ini, Pak. Coba lihat sekarang. Efek dari diamnya orang alim menyebabkan apa? Kemaksiatanlah merajalela saat ini. Betul apa betul? Betul. Zina udah sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat dan adik-adik remaja kita. Judi online udah nggak bisa lagi ditahan saat ini. Judi slot sudah banyak yang memainkan anak-anak kita, Pak. Akibat apa? Ulama-ulama kita banyak berdiam diri. Padahal baginda Nabi mengajarkan, kalau kau melihat kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tanganmu tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Kalau lisanmu masih tidak mampu juga, cegahlah dengan doamu. Dan mencegah kemungkaran dengan doa selemah-lemahnya iman. Ini sekarang banyak dari kita yang cuma mengajarkan amar ma'ruf tapi meninggalkan nahi munkar. Padahal itu paket. Kalau sudah amar ma'ruf harus nahi munkar. Ini nggak bisa misah. Sekarang kita kalau bertemu dengan nahi munkar, maju mundur macam Syahrini. Betul apa betul? Ini loh sekarang, Pak. Akibat diamnya orang-orang alim di sekitaran kita, itu yang membuat Islam mundur. Yang kedua apa? Yang kedua yang membuat Islam mundur nih, karena fanatisme organisasi. Ini yang membuat Islam mundur. Kita merasa bahwa organisasi kita ini paling benar, sehingga itu merupakan tiket kita untuk menyalahkan organisasi-organisasi lain di luar organisasi kita. Betul apa betul? Fanatisme agama wajib adanya, tapi kalau fanatisme organisasi nanti dulu. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kalau ibarat benda satu lingkaran besar, Pak. Di mana dalam lingkaran kan nggak ada sudut. Betul apa betul? Lalu kenapa kita menjadikan diri kita umat Islam berkotak-kotak saat ini? Coba lihat sekarang ini. Ada yang namanya GAM, Gerakan Anti Maulid. Ada nggak di sini? Oh, ini haram, itu bid'ah. Mana dalil maulid? Apakah dengan mencintai Nabi kita harus memerlukan dalil? Kalau memang dengan mencintai baginda Nabi harus pakai dalil, tanya keimanan kepada diri kita sendiri, Pak. Betul? Bagaimana kita bisa cinta sama Nabi kalau kita tidak tahu sirah Nabawi itu sendiri? Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama kita nih, Pak. Kita ambil ilmu beliau. Ingat, Allah ketika hendak mencabut satu ilmu, bukan langsung dicabut ilmu itu, Pak. Walaupun Allah sangat mampu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah punya mau cukup bilang jadi, maka terjadi. Tapi kalau untuk mencabut ilmu dari dunia ini, Allah nggak langsung mencabut ilmu itu sekaligus, Pak. Buat apa? Supaya kita berpikir. Bagaimana cara Allah menghilangkan ilmu di dunia ini? Bimautil alim. Dengan diangkatnya para orang alim di sekitaran kita. Makanya makalah mengajarkan mautil alim, mautul alam.
Dengan meninggalnya orang alim, maka bumi pun ikut kehilangan. Coba lihat, kalau ulama sudah banyak yang wafat, maka masyarakat Islam hanya menjadi masyarakat yang bodoh. Dan ketika masyarakat itu bodoh memimpin satu pemimpin dari kaum bodoh tersebut, maka kata baginda dalam hadis menegaskan apa? Fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama kita, yang saya yakin ulama-ulama kita di sini, guru-guru kita ini, sanad teguran beliau mutawatir secara langsung, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, cari guru yang bersanad, jangan belajarnya sama internet, jangan ngajinya sama ustazah YouTube. Ini kita sekarang belajar agama dari Mbah Google. Berarti internet jelek, Soki? Saya nggak bilang internet jelek, Pak. Dalam internet itu tidak semua jelek, tapi juga tidak semuanya bagus. Internet itu kalau kita punya guru, internet mempercepat pencarian kita. Kayak tadi nih, kayak tadi sebelum berangkat dari pesawat, nanti temanya maulid. Saya tadi di pesawat saya buka internet, Pak. Sebelum naik pesawat saya buka internet. Ketemu materi, oh iya nanti ayatnya yang dibaca ini, hadisnya ini. Oh, makalah ini pernah diajarkan sama guru kami Rahmatul Abror, Nur Muhammad Iskandar. Oh, yang ini juga pernah diajarkan sama guru saya yang lain. Oh, yang ini juga pernah, yang ini belum, tidak akan saya berani pakai. Internet mempercepat pencarian. Tapi kalau kita belajarnya dari internet, tapi tidak mempunyai sanad keguruan yang mutawatir, maka internet itu bisa menjerumuskan kita. Ini yang dalam hadis Nabi, golu fagolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama kita ambil ilmu-ilmu beliau. Setuju? Tuh, dari tengah. Selesai? Belum? Kita punya apa ini? Jari manis. Ini jari yang penuh pengharapan, Pak. Betul? Saya tanya, Bu, Ibu saat nikah dipasangin cincin di jari apa? Jari manis. Ada orang nikah masangnya di jempol? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena jari manis penuh dengan pengharapan. Siapa jari manis? Nih, adik-adik saya, anak-anak muda kita, Pak. Kenapa mesti anak muda jari manis? Karena semua harapan bakal kembali kepada pemuda. Betul apa betul? Harapan bangsa pemuda, harapan agama pemuda, harapan negara pemuda, harapan pemudi. Pemuda. Ya pemuda. Iya. Masa jeruk makan jeruk? Oh, jangan lupa Nabi Adam aja diciptakan sama Siti Hawa, betul? Adam diciptakan sama Hawa, nggak ada Adam sama Bambang. Apalagi Adam sama Agus. Ini potret bagaimana Islam nanti diteguh ini, Pak. 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang. Bukan di pundak kita jawabannya, tapi di pundak anak-anak kita. Ayo, Bu, di peringatan Maulid ini, ayo kita tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Setuju? Ingat, baginda Nabi mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jadi apa? Jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan soleha, Pak. Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita ditebuh religi ini akan timbul generasi-generasi muda yang Qurani, sedangkan kita sebagai orang tua tidak pernah membaca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap masjid-masjid kita akan dipenuhi sholat berjamaah oleh anak-anak muda, sedangkan kita sebagai orang tua tidak mau mengajak anak-anak kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid dan musola yang ada di Tebo tercinta kita ini. Pepatah Arab mengajarkan ma fil aba fi abna, bapak kalong anak kampret.
Betul kan? Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Bapaknya main koprok, anaknya main slot. Ini mah udah dulu fotokopi bagaimana aslinya. Ayo didik generasi-generasi muda kita. Tuh jari manis. Karena mereka harapan masa depan Islam. Kita bawa tercipta kita ini. Jari manis. Terakhir ini apa? Kelingking. Nih kelingking jari paling ajaib Pak. Nih kelingking Pak, jangan melihat bentuknya kecil Pak. Nih kelingking biar kecil, wilayah operasinya paling luas Pak. Bener ini? Ke kuping masuk, ke hidung muat. Kadang-kadang dulu nenek saya ayam susah bertelur. Nih kelingking nih. Siapa kelingking? Nih kaum perempuan kelingking. Ya, makanya saya pesan untuk orang laki-laki di Tebu ini. Boleh saya pesan orang laki-laki? Boleh saya pesan untuk orang laki-laki? Hei para laki-laki di Tebu tercinta ini, saya Syauqi berpesan, jangan pernah mempermainkan yang namanya perasaan seorang perempuan. Sip. Siap. Kenapa? Karena Allah menjadikan makhluk bernama perempuan sebagai makhluk yang paling luar biasa. Betul Bu? Pak, perempuan jangan dikira badannya kecil Pak. Laki-laki segede apa ketelen loh Pak. Pikirin, jangan dibayangin. Ya. Bu, saya teringat riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab ya Bu ya. Sayyidina Umar pernah mengajarkan setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Betul? Tapi ingat Bu, tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Jujur nih Bu, nih saya nih Bu. Maaf ya, maaf sekali. Saya nih Pak Muhammad Syauqi Pak. Kalau saja di alam ruh saya boleh milih, hei fulan, lebih kerok, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan dibandingkan jadi laki-laki sekarang Pak. Kenapa? Saya tadi bilang Allah menciptakan kaum perempuannya luar biasa Pak. Ya Bu ya, Pak, perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya nggak perlu banyak Pak. Perempuan untuk meraih surganya Allah Bu, modalnya cukup 4 saja Bu. Beda sama kita orang laki Pak. Kita orang laki untuk meraih surga modalnya harus banyak. Syarat dan ketentuan berlaku. Perempuan nggak perlu banyak-banyak, cukup 4. Mau tahu nggak perempuan modalnya meraih surga? Mau tahu? Dalam hadis Nabi disebutkan perempuan yang ingin meraih surga, idza shalat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, hei perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu, ibu-ibu sholat 5 waktu, 1 sudah modalnya Pak. Alhamdulillah. Dan perempuan tersebut wasauma syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan 2 sudah. Alhamdulillah. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu sehari-hari menutup aurat kan? Alhamdulillah sudah 3 tuh Pak. Masya Allah. Kita belum apa-apa loh Pak. Nih ibu-ibu udah 3 Pak. Allahu Akbar. Nih perempuan di sini calon penghuni surga semua ini. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Ibu taat sama suami. Gak kompak. Ibunya bilang taat, suaminya saya lihat nggak ngomong. Bu, taat sama suami itu dalam Islam hukumnya wajib.
Ya Bu, selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam Islam itu perempuan terbaik dalam Islam diajarkan mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Perempuan yang terbaik dalam Islam mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Ya Bu ya, Pak, Pak, laki-laki yang terbaik dalam Islam mereka yang royal kepada istrinya, Pak. Kalau orkes pada nyawer berani-berani banget ini. Hah? Benar? Nih, bentar Bu, Pak, nggak boleh begitu sama istri. Ini kadang-kadang kita Pak suka curang, Pak. Ya. Kita taunya ngasih per bulan sekian sama istri kita. Tapi masih ada yang kita simpen. Kita nggak pernah tahu, Pak. Nih ibu-ibu yang pusing, Pak, mikirin harga-harga pada naik, Pak, sekarang, Pak. Bu, bener kan harga pada naik sekarang kan? Ayo kita kompak yuk biar suaminya besok nambahin. Mau kompak? Mau kompak? Pak, dengerin ya, Pak. Dengerin ya. Bu, beras naik atau tidak? Bensin, daging, telur, susu. Yang kompak. Tapi saya yakin dan percaya, insya Allah ibu-ibu di sini perempuan soleha semua. Perempuan yang punya 4 modal tersebut kata baginda Nabi. Mereka sholat 5 waktu, mereka berpuasa di Ramadan, mereka menutup aurat dan mereka taat sama suami. Apa pesan baginda Nabi dalam hadis? Silakan perempuan tersebut masuk lewat pintu surga yang mereka mana kehendaki. Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Bu, makanya hati-hati nih buat ibu-ibu saya nih, karena betapa besarnya peranan istri di dalam kehidupan suami. Laki-laki yang polos, lugu dan bijaksana sekalipun bisa jadi koruptor kelas kakap karena dikomporin sama istri. Ini pernah ada kejadian, Bu. Ini pernah ada kejadian. Satu hari, Pak, saya punya kawan, sama-sama penceramah. Biasanya, Pak, ini guru saya satu nih ngomongnya asik kalau ceramah ini. Ngajarin cinta damai, ngajarin sholawat, ngajarin tauhid kepada Allah. Satu malam ketemu lagi, sudah lama nggak ketemu. Satu malam ketemu di satu tempat acara. Ngomongnya ini meledak-ledak. Ini salah, oh semua disalahkan sama teman saya. Biasanya bahasa enak, ini sekarang semuanya salah. Selesai ceramah, saya deketin. Saya bilang, Ustaz, apa Ji? Tumben ngomong kenceng banget. Iya, emang apa sih? Tadi di rumah habis berantem sama istri. Gatal di mana, garuk di mana urusannya ini. Ya Bu, iya, tidak semua perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri mampu dan sanggup jadi pendamping untuk suami. Ayo kita lihat baginda Nabi. Sejarah mencatat, kenapa baginda Nabi menikahi Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Secara usia, Sayyidatuna Khadijah itu 15 tahun lebih tua dari Nabi. Betul apa betul? Kenapa Nabi tidak cari yang masih muda? Kenapa Nabi tidak cari yang masih perawan? Karena Nabi bukan mencari istri, beliau mencari pendamping. Coba tengok Sayyidatuna Khadijah. Di saat orang lain memusuhi Nabi, Sayyidatuna Khadijah korbankan harta untuk kemajuan agama. Di saat orang lain belum beriman, Sayyidatuna Khadijah sudah lebih dahulu beriman. Istri solehah
dialah yang mampu dan mau menjadi pendamping untuk suaminya. Amin ya robbal alamin. Tuh 5 jari. Ayo kita jalin silaturahmi kita, karena silaturahmi merupakan akhlak yang utama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa Syauki akhlak Nabi itu? Yang kedua akhlak Nabi itu silman qata'ak wa a'timan haramak. Beri kepada orang yang bakhil kepadamu. Allahu Akbar. Orang pelit dikasih. Persis sama orang di Tebu ini. Orang pelit dikasih, Pak. Masya Allah. Ini kan akhlak yang luar biasa. Susah Soki, Rasulullah bisa. Sebagaimana manusia biasa, apapun yang Rasulullah lakukan, kita kan tentu insya Allah bisa melakukan. Betul? Makanya boleh saya tanya, nih semua yang malam hari ini hadir di lapangan ini, saya tanya, cinta enggak sama baginda Nabi? 20 orang. Cinta enggak sama Nabi? Tempat yang Bapak Ibu pijak, tempat yang Ibu duduki, nanti di yaumil akhir akan bersaksi bahwa kita semua yang hadir cinta sama Nabi. Amin. Amin. Cuma saya mau bilang, orang cinta nggak bisa bilang sembarang cinta. Orang cinta itu harus diiringi dengan tanda-tandanya. Betul? Ada berapa tanda orang bercinta? Minimal 2 orang bercinta tandanya. Pertama, orang bercinta biasanya kan banyak menyebut. Betul? Tadi ibu sendiri, bapak sendiri yang berkata cinta sama Nabi. Kalau begitu harus dong banyak menyebut baginda Nabi. Bagaimana cara menyebut baginda Nabi? Memperbanyak sholawat. Oke, ada apa bang? Sholawat ini kan banyak Syauki. Terus yang mana yang harus saya baca Syauki? Saya khawatir nih belakangan ini ada yang berani bilang sholawat itu bid'ah Syauki. Oh tenang Pak. Dari Sohibur Rotib Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad mengajarkan, Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan seluruh sholawat yang ada di dunia ini semua sudah dibacakan langsung di hadapan baginda Nabi. Dan baginda Nabi menerima semua sholawat yang ada di dunia ini. Cuma masalahnya jangan kita pikirkan bagaimana cara membaca sholawat di hadapan baginda Nabi. Ini sudah beda ranah Pak. Beda ranah bagaimana Soki? Sebab ketika seseorang sudah dekat dengan Tuhannya, maka ruang dan waktu sudah tidak lagi jadi masalah untuk beliau-beliau. Betul apa betul? Ya. Makanya dalam agama tuh ada yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak yang tidak bisa dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, gak usah agama, ilmu pengetahuan namanya. Pun dalam agama kalau semua tidak bisa dijelaskan juga bukan agama, tapi dongeng. Dalam agama ada yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai keimanan kepada Allah. Oh begitu Soki. Ya sudah Soki, saya alhamdulillah hafal sholawat kamilah Soki. Boleh sholawat kamilah hafal? Baca sholawat kamilah. Ini kan sholawatnya ahli sunnah wal jamaah. Baca minimal 100 kali lah. Bagaimana sholawat kamilah Soki? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin. Ayo baca sholawat kamilah 100 kali dulu. Oke, kalau sholawat kamilah 100 kali kepanjangan. Kalau habis subuh baca 100 kali, nanti saya nganterin anak sekolah kesiangan. Terus saya masih pengen memperbanyak sholawat. Lalu
Ada nggak sholawat yang lebih pendek, Soki? Ada banyak sholawat, Bu. Apa yang lebih pendek? Sholawat Fatih, itu sholawatnya para santri ini. Untuk apa? Lebih memudah penghafalan, kan lebih pendek, betul Bu? Bagaimana lafaznya, Soki? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Masih panjang juga, Soki. Masih panjang. Masih panjang, gak hafal, Soki, susah ngafalnya. Terus, tapi saya pengen, Soki. Ya sudah, ini yang terakhir. Sholawat anak PAUD. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang penting benar-benar kita buktikan kalau memang kita cinta sama Nabi. Dengan apa? Memperbanyak sholawat. Dan sholawat itu, Pak, Bu, sholawat itu saking hebatnya, serius boleh, santai sambil dilaguin juga nggak apa-apa sholawat. Boleh nggak sholawat dilaguin? Boleh sholawat dilaguin. Ibu-ibu nemenin anaknya lagi belajar, sambil baca sholawat, sambil masak, sambil baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina adada ma fi ilmillahi daimatan bidawamin. Enak gak? Anak belajarnya tenang, pinter jadinya, amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ciri-ciri orang bercinta tuh, orang bercinta biasanya mencontoh. Bapak Ibu tadi sendiri yang berkata bahwa cinta sama Nabi. Kalau begitu harus contoh baginda Nabi. Bagaimana cara mencontoh baginda Nabi? Menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Baik sunnah yang bersifat ibadah, lebih-lebih sunnah yang bersifat muamalah. Dan dalam menghidupkan sunnah, kalau tidak bisa 100%, cukup 50%, ya Bu. Kalau 50% masih berat, cukup 10%. 10% masih belum mampu, cukup 1%. 1% masih tidak mau, cukup 0,1%. 0,1% masih tidak bisa, dikubur aja. Cari sunnah, menghidupkan sunnah, Pak. Pilih yang paling mudah. Jangan yang susah-susah menghidupkan sunnah. Cari yang paling mudah dulu, kita tingkatkan. Apa yang paling mudah? Guru kami di pesantren mengajarkan, Rahmatul Abrar Kiai Nur Muhammad, sunnah yang paling mudah itu adalah qobliyah, ba'diyah, rawatib, nawafil. Itu dulu yang kita biasakan, ya Bu. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 4, qobliyah isya 4, ba'diyah isya 4. Soki, nggak hafal Soki. Terus kalau saya potong jadi 2-2 saja boleh? Boleh. Soki, alhamdulillah masyarakat Tebu qobliyah ba'diyah insya Allah nggak akan tinggal, amin. Tapi masih berasa kurang, Soki, tingkatkan kembali. Pakai apa? Tahajud, Bu. Di sepertiga malam terakhir bangun, ya Bu ya, Bu. Tahajud di sepertiga malam terakhir, ya Bu. Suami ibu kan sering bangun tengah malam kan? Sering bangun tengah malam suaminya. Ngapain? Suami ibu bikin repot malaikat. Malaikat udah siap-siap kirain mau tahajud, kamar mandi doang. Soki, walaupun sekali 2 kali alhamdulillah pernah. Terus masih kurang, tambah lagi apa? Sholat sunat duha.
baginda Nabi mengajarkan sebaik sholat sunat duha itu 12 rakaat. Ketika sudah suami istri kerjasama, boleh kerjasama duha Pak. Suami 6, istri 6. Bagus kerjasama dalam menghidupkan sunnah. Sholat sunat duha sudah sogi, tambah lagi apa? Sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat sudah pernah sogi, tambah lagi sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih juga sudah sogi, tambah lagi sholat sunat awabin, atau sholat qawaidul fawaid, atau sholat bayar hutang. Kapan sholat awabin didirikan sogi? Setiap malam Jumat saja, habis maghrib sampai menjelang isya, 4 rakaat 1 salam. Kenapa disebut sholat bayar hutang? Karena Sayyidina Ali karamallahu wajah mengajarkan sholat awabin, orang yang melakukan sekali sholat awabin laksana melakukan ibadah sholat selama 200 tahun. Orang mana sekarang hidup 200 tahun, selama 200 tahun itu sholat terus menerus. Makanya jumhur ulama mengajarkan sholat awabin, sholat bayar hutang untuk orang tua kita. Kenapa? Tujuannya adalah mengkodok sholat-sholatnya yang ketika muda ketinggalan. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang nanti pertama ditanya Pak, itu sholat kita Pak. Makanya awabin untuk yang usia 60 tahun ke atas ini sangat bagus dilakukan karena nggak mungkin mengkodok. Tapi kalau buat adik-adik saya, sebelum menghidupkan sunnah-sunnah, alangkah baiknya lakukan kodok sholat dulu. Ya, karena apa? Nggak etis juga kita ketika menghidupkan sunnah tapi sampai meninggalkan yang wajib. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita dirikan kembali sifat-sifat akhlak Nabi dalam tengah-tengah masyarakat kita. Kita jalin silaturahmi lagi di antara kita. Ingat, kita sama-sama Islam harus saling asih, asuh. Setuju? Jangan sama-sama kita justru saling gasak, gesek, gosok. Kenapa memang? Karena umat Islam dari manapun kita berasal, dimanapun kita sekarang berada, mereka saudara-saudara kita. Diikat dengan akidah, kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, bahkan sampai bacaannya sama. Dalam riwayat lain baginda Nabi mengajarkan al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Jadi ayo kita jalin silaturahmi kita untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang religius. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'a huna bisababihim kullu. Satul khas Sayyidul Walid Abuya Haji Zahruddin dan Al-Walid Qizuddin MZ. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatih dan keberkahan majelis ilmu malam hari ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang duduk di majelis ilmu malam hari ini, majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu adalah majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan duduk bersama zuriyah dan para ulama-ulama kita,
keberkahan dari majelis ilmu ini sendiri, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penyebab apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan jalan rezekinya, Allah mudahkan arah usahanya. Lewat keberkahan maulid pada malam hari ini, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan dari majelis maulid ini, Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan, ayo di peringatan Maulid ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu ternyata iman. Bukan rumah, bukan mobil, bukan motor, tapi iman. Jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak keturunan kita nanti. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita nanti di rumah. Nah, zaman boleh berganti nah, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah nah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang sebagai orang tua. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lewat keberkahan maulid ini Allah jauhkan Kabupaten Tebuk dari segala bala musibah ini. Terima kasih, mohon maaf. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.